Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang memahami pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Islam. Selanjutnya, baik, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Ahmad Fika dengan NIM akhir 110, dan yang kedua ada Abdullah Yusuf dengan NIM akhir 080. Yang ketiga ada Ratna Dewi dengan NIM akhir 072. Dan yang ketiga dan yang keempat ada Damar Pratama Candi dengan NIM akhir 086. Yang kelima ada Diva Aurelia dengan NIM akhir 166. Yang keenam ada Ella Verlita dengan NIM akhir 075. Yang ketujuh ada Wilda Lutfia dengan NIM akhir 139. Yang ke-8 ada Damar Putra Aji dengan NIM akhir 132. Yang ke-9 ada Hafiz Tribadzila dengan NIM akhir 118. Dan yang terakhir ada Rediana dengan NIM akhir 147. Baik, selanjutnya. Topik pembahasan yang pertama yaitu konsep ilmu dan teknologi dalam perspektif Islam. Yang kedua, sejarah iptek dalam peradaban Islam. Dan yang terakhir, perilaku Islami perilaku Islami dalam menghadapi kemajuan iptek. Adapun konsep ilmu dan teknologi dalam perspektif Islam diantaranya yaitu dalam Islam, ilmu dan teknologi memiliki posisi yang sangat penting, bukan hanya sebagai kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bagaimana konsep ilmu dan teknologi dilihat dari perspektif Islam, serta bagaimana keduanya dapat dimanfaatkan untuk mencapai keseimbangan antara dunia dan akhirat. Islam memberikan perhatian besar pada ilmu dan teknologi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan utama keilmuan dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Adapun ilmu digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, memperbaiki hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat. Islam memandang ilmu tidak hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai ibadah yang mendatangkan pahala jika diniatkan untuk kebaikan. Lanjut. Berikut beberapa pandangan utama mengenai ilmu dan teknologi dalam Islam. Yang pertama, ilmu sebagai kewajiban dan ibadah. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik itu muslim laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut sudah tercantum dan sesuai dengan dalil yang sudah umum kita ketahui, yang kurang lebih bunyinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi pada intinya mencari ilmu itu dipandang sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Yang kedua, ilmu untuk kesejahteraan. Ilmu dan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Contohnya pengembangan teknologi kesehatan, pendidikan, dan sosial.
Yang ketiga, ilmu sebagai sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu membantu manusia mengenali keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang memerintahkan membaca sebagai langkah awal belajar dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu ada etika dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Pengembangan teknologi harus tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Teknologi tidak boleh disalahgunakan untuk merusak lingkungan atau tatanan sosial. Dan yang terakhir, teknologi sebagai amanah. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Selanjutnya yaitu sejarah iptek dalam peradaban Islam. Dalam peradaban Islam, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung pesat terutama pada masa kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan kekhalifahan Umayyah di Andalusia. Pada masa ini, ilmu pengetahuan dianggap sebagai jalan untuk memahami keagungan ciptaan Allah, sehingga umat Islam sangat menghargai pencarian ilmu. Jadi maksudnya, iptek ini berperan penting dalam memajukan peradaban Islam yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam itu sendiri dalam menjalankan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Namun, dalam penggunaan iptek ini harus sejalan dengan nilai-nilai Islam dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya ada garis besar perkembangan iptek dalam peradaban Islam. Yang pertama, masa kejayaan ilmu pengetahuan dari abad ke-8 hingga abad ke-14. Yang kedua ada geografi dan navigasi. Yang ketiga ada kimia dan farmasi. Dan yang keempat, pengaruh terhadap Eropa. Dan yang terakhir, penyebab kemunduran. Next. Baik, saya akan jelaskan perilaku Islami dalam menghadapi kemajuan iptek. Dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita sebagai umat Islam sangat penting atau perlu untuk menjaga perkembangan tersebut dan tetap bermanfaat bagi kemanusiaan, sesuai dengan prinsip-prinsip agama kita. Selain itu, umat Islam juga perlu berperan aktif dalam perkembangan iptek dengan membawa nilai-nilai etika, akhlak, dan moral Islami ke dalam setiap aspek perkembangan tersebut. Berikut beberapa perilaku Islami yang relevan dalam menghadapi kemajuan iptek. Menggunakan iptek untuk kebaikan, contohnya membuat konten edukatif, menjaga etika dan akhlak,
menjaga amanah dan kejujuran, menumbuhkan sikap tawakal, berpikir kritis dan bijaksana. Berikut dari kami, saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang besar-besar. Saya mewakili kelompok 6 meminta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.